Pertama-tama, malah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa, salawat dan salam malah sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan ini, izinkan saya, Sestrani Batavia, untuk menyampaikan presentasi dari penyakit epilepsi. Pada kali ini yang kita bahas dari epilepsi ini ada banyak, seperti apa itu pengertian dari epilepsi, macam-macam epilepsi, cara penanganannya, diagnosis epilepsi, dan sebagainya. Langsung aja kita mulai ke yang pertama, yaitu pengertian dari epilepsi itu sendiri. Nah, epilepsi ini berasal dari bahasa Yunani epilambenein yang berarti serangan. Orang pertama yang berhasil mengenal epilepsi ini sebagai gejala penyakit dan menganggap bahwa epilepsi ini merupakan penyakit yang didasari oleh adanya gangguan di otak adalah Hippocrates. Nah, epilepsi ini merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan berbagai etiologi. Dengan gejala tunggal yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab epilepsi. Nah, pada slide ini merupakan beberapa penyebab dari epilepsi. Pertama, itu epilepsi terjadi bisa karena kelainan yang terjadi selama perkembangan janin atau kehamilan ibu. Kelainan yang terjadi pada saat kelahiran, cedera kepala yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak, penyumbatan pembuluh darah otak, penyakit keturunan seperti FKU, dan kecenderungan timbulnya epilepsi yang diturunkan. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam epilepsi. Ini bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, berdasarkan kondisi aktivitas otak yang abnormal, kejang atau epilepsi ini dibagi menjadi dua, yaitu kejang umum dan kejang parsial. Nah, kejang umum ini merupakan kejang yang terjadi pada seluruh bagian otak dan menimbulkan gejala di sekujur tubuh. Nah, di kejang umum ini terbagi lagi, ada kejang tonik klonik, kejang petit mal, kejang tonik, kejang atonik, dan kejang mioklonik. Nah, sekarang ada kejang parsial atau vokal. Ini sedikit berbeda dengan kejang umum. Tadi kejang umum itu kan menimbulkan gejala di seluruh tubuh. Tetapi pada kejang parsial ini, otak hanya mengalami gangguan hanya sebagian saja. Untuk pada kejang parsial atau kejang vokal ini terbagi menjadi dua, yaitu kejang parsial sederhana dan kejang parsial kompleks. Nah, bisa dilihat di sini, Kak. Di sini merupakan gambar apabila otak yang normal dan gambar apabila otak tersebut mengalami epilepsi. Seperti ini dan seperti ini. Otak manusia ini terdiri dari sekitar 100 miliar sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Mereka membawa sinyal ke seluruh bagian otak dan antara otak ke bagian-bagian lain dari tubuh. Masing-masing neuron ini menghasilkan sinyal listrik yang kemudian nanti disebarkan oleh neurotransmitter dalam bentuk sinyal penghantar listrik. Nah, gangguan listrik di otak tersebut dapat disebabkan antara lain oleh kerusakan jaringan, misalnya karena tumor otak, atau cedera kepala, atau akibat gejala sisa dari suatu penyakit seperti infeksi, cacat lahir, gangguan pembuluh darah otak, kelainan genetika, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita mendiagnosis epilepsi? Epilepsi ini dapat ditentukan, dapat didiagnosis dengan melalui wawancara medis yang detail, pemeriksaan fisik secara langsung, dan pemeriksaan penunjang tertentu bila dinilai dibutuhkan. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik, dokter dapat melakukan evaluasi sistem neurologis dengan menilai perilaku, kemampuan motorik, fungsi mental, dan hal-hal lainnya untuk mendiagnosis
yang dialami oleh orang tersebut dan menentukan tipe dari epilepsi. Nah, ini merupakan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan tadi bila diperlukan. Pertama itu pemeriksaan darah, kedua itu ada MRI. Nah, kalau MRI ini merupakan pemeriksaan menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan pencitraan detail dari otak. Nah, yang ketiga, ini positron emission tomography atau PET. Nah, PET ini menggunakan sejumlah zat kecil radioaktif yang disuntikkan nantinya ke dalam pembuluh darah. Ada SPECT atau single photon emission computerized tomography. Ada computerized tomography ini merupakan menggunakan sinar X dan elektroencephalogram EEG ini merupakan pemeriksaan penunjang yang paling umum. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menangani epilepsi itu sendiri. Pertama itu tata laksana fase akut atau pada saat kejang. Nah, tujuan dari fase akut ini untuk mempertahankan oksigenasi otak yang adekuat dengan mengakhiri kejang sesegera mungkin, mencegah kejang berulang dan mencari faktor penyebabnya. Pengelolaan pertama untuk serangan kejang dapat diberikan diazepam rektal. Nah, jika kejang tersebut belum berhenti, dapat diulang lagi setelah selang 5 menit dengan dosis dengan obat yang sama. Nah, jika setelah 2 pemberian diazepam rektal masih belum berhenti, maka penderita dianjurkan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu ada pengobatan. Nah, tujuan dari pengobatan epilepsi ini adalah untuk membuat si penderita epilepsi ini terbebas dari serangan epilepsinya. Serangan kejang yang berlangsung mengakibatkan kerusakan kematian sejumlah sel-sel otak. Nah, dari pengobatan ini ada 3 terapi yang biasanya digunakan. Terapi tersebut adalah terapi medikamentosa, terapi bedah, dan terapi nutrisi. Nah, pencegahan apa sih yang dilakukan untuk mencegah epilepsi ini? Nah, karena sebagian dari epilepsi ini tidak diketahui penyebab yang mendasarinya, maka belum terdapat metode pencegahan yang terbukti efektif secara sepenuhnya dalam mencegah terjadinya penyakit epilepsi ini. Namun, pada epilepsi yang didasari oleh penyebab tertentu, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, seperti cedera kepala atau stroke, ini dapat dicegah dengan mencegah terlebih dahulu penyebab yang mendasarinya. Misalnya seperti cedera kepala. Cedera kepala ini dapat kita cegah dengan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor atau melakukan aktivitas dengan resiko cedera kepala. Begitu pula dengan stroke yang dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan menghindari merokok, membatasi konsumsi alkohol, dan menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Terima kasih, segini saja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.